Kalau misalkan alien datang tuh kira-kira kita mesti ngapain gitu. Karena alien tuh salah satu bagian dari propaganda juga gitu. Jadi kemarin tuh ada satu kata-kata yang aku inget banget. Creating a global government order. Oke. Ya COVID itu bisa berupa sebuah virus yang memang di engineering gitu. Hai guys, dunia udah makin kacau nih dengan kondisi perang, tapi kita tetap harus bertahan hidup. Apa maksudnya? Nih, ada aplikasi dari Mapit, jadi aplikasi ini bisa menghubungkan kalian dengan aktivitas dan cerita di sekitar kalian. Kalian tinggal download aplikasi ini di App Store ataupun di Play Store. Dan jangan lupa di aplikasi ini ada misi-misi yang bisa bikin kalian dapetin uang langsung untuk bisa beli makan, untuk bisa beli minum, dan untuk semuanya. Bukan karena kita butuh uang, karena kita butuh bertahan hidup. Oke, dulu sekarang. Jangan lupa. Mapit Apps ya. Oke, balik lagi sama kita di Connected Talks episode 19. Kita mau bahas apa nih Mas hari ini Mas? Ya. Kayaknya dari tadi tangan kita gini-gini gitu terus Sama di tangan kayak yang di gitu. belakang nih, sama yang di belakang nih. Sama kayak mural di belakang. Kita ngomongin apa nih? Ruang angkasa. Ruang angkasa, betul. Oke. Jadi, Tapi, pertanyaannya gini sih. hmm. Apa yang terjadi kalau ada satu konferensi yang membahas tentang UFO? Menurut kamu siapa yang datang? Orang-orang yang pecinta konspirasi pasti. Terus? Ya, pecinta konspirasi dan mempercayai kalau UFO itu ada, alien itu ada. Kalau aku sih kayaknya nggak akan ikut Mas, karena aku nggak percaya kalau alien itu ada. Oke. UFO itu, aku nggak percaya UFO itu ada. Mungkin kalau alien bisa jadi ya, karena kan makhluk ciptaan Allah kan ada di langit dan bumi. Nah itu make sense lah. Tapi kalau UFO, aku sih nggak terlalu percaya Mas. Jadi kemungkinan yang ikutan konferensi itu ya yang suka konspirasi. Kalau menurut kamu demografinya yang ikut tuh kayak gimana sih? Gen Z kayaknya nggak banyak Mas, menurut aku ya. Kemungkinan sih generasi-generasi zaman-zamannya film Star Wars, Star Trek gitu-gitulah. Mungkin boomer sama milenial sekali Mas. Benar nggak? Benar. Soalnya Gen Z, Gen Alpha apalagi kayaknya nggak terlalu terpapar tuh sama film-film Star Wars gitu-gitu. Termasuk aku Gen Z ya, aku nggak terlalu tahu tuh tentang film Star Wars, Star Trek, nggak terlalu ngikutin dan nggak tertarik juga sih. Kalau aku millennials gitu. Jadi emang eranya masih era imajinasi. Ya, terus kayak apa? Dulu Dragon Ball juga kan luar angkasa juga. Iya. Aku suka banget Dragon Ball sih. Nah, jadi bener ya, yang datang bapak-bapak semua ya? Lebih tepatnya better ada dokter, psikolog. Psikolog juga ada? Ada direktur sebuah rumah sakit. Serius? Ini juga pembicara. Ada orang dari Amerika, dari University of California. Ada orang dari Jepang, University apa gitu, lupa ya. Gila kan? Berarti ya udah deh, daripada kita penasaran, coba diceritain aja Mas Bagus kemarin ada acara apa, terus di dalam acara itu tuh membahas tentang apa dan kenapa bisa yang datang itu direktur rumah sakit, terus psikolog, terus bahkan dokter dari kampus-kampus terkenal gitu, universitas terkenal. Kok bisa? Berarti ada ininya ya Mas, ada penelitian secara ilmiahnya berarti ya? Jadi gini. Gimana? Jadi kemarin tuh sebetulnya diajakin nih sama Seseorang. sama Pasiena ya. Jadi tahu lah Pasiena kan kalau di Mapit udah terkenal banget gitu, asik. Yeah. Siap. Jadi Pasiena orangnya seni banget gitu. Dia arsitek seni gitu. Nah, waktu itu dia cerita ada satu perkumpulan namanya Indonesia UFO Network. Nah, itu di Instagramnya ada. Followernya 250.000 lebih kalau nggak salah. Waduh, banyak juga ya? Gede. Okay. Terus dari itu kan waktu di awal-awal kan aku, menarik juga nih. Aku kan suka yang aneh-aneh gitu kan, kayak apa sih ini gitu. Terus tiba-tiba pas kemarin bilang ada ini nih conference. Conference UFO. Anjir. Conference UFO. Tanggal 18 Juli di Jogja. Ikut nggak? Gas langsung kan. Berarti baru banget tuh kemarin nih? Baru banget. Terus dari itu di Jogja di Institut Fransosis ya. Jadi French gitu. Terus dari gitu pas masuk tuh ruangannya warna hijau gitu. Kayak sekte-sekte gitu kan. Kayak ini nih, lampu ini nih. Iya. Aku tuh sempat waktu di awal tuh masuk kan kayak agak-agak takut gitu. Apa ini nanti dibawa masuk ke sekte lah. Tapi kamu tahu pernah dengar Lee Aiden nggak? Pernah yang ngegabungin banyak agama itu kan? Nah, Lee Aiden itu sebenarnya dia tuh goal endingnya tuh adalah nanti dijemput di Monas sama UFO gitu. Serius? Iya. Ini kan kamu masih di pola berpikir yang orang-orang itu aneh-aneh gitu ya? Iya. Jadi maaf ya, bukan berarti saya tapi gini. Aku tuh punya pemikiran ya bahwa
orang-orang yang berpikir cara yang aneh itu dia tuh akhirnya kayak bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat gitu. Jadi itu gini ya. Waktu pertama itu pas lagi seminar tuh ada yang menjelaskan tentang pokoknya itu penemuan-penemuan UFO lah, kapan ditemu, misalnya kapan ada pernah lihat gitu kan, terus udah gitu ceritanya gimana dan mayoritas di Amerika juga kan gitu. Terus udah gitu kedua ada tuh satu orang namanya Mas Eri ya. Jadi dia itu nulis bukunya itu namanya Finding the God, apa Finding God lah gitu. Jadi di buku Finding God itu sebenarnya 80% itu isinya fisika. Fisika kuantum. Fisika kuantum. Nah, terus ada lagi dia seorang psikolog ya. Psikolog dia emang dia juga senior gitu dan dia emang membedah dari sisi bukan fisika tapi psikologi kalau misalkan kita ada kontak lah sama alien tuh bakal kayak gimana. Waduh. Dan ada yang menurut aku bikin amazed tuh ada seorang director dari sebuah rumah sakit di Bogor ya. Terus dia itu mensimulasikan kalau misalkan alien datang tuh kira-kira kita mesti ngapain gitu. Dengan detail sistematis. Jadi di dalamnya tuh kayak ada beberapa parameter nih. Alien datang, patogen ada apa enggak? Alien datang, apakah dia niatnya baik apa niatnya jahat? Alien datang tuh tujuannya apa? Terus nanti klasifikasi seperti apa? Gila banget. Jadi tuh dia bisa berpikir sampai kayak gitu. Ada ya orang kepikiran gitu ya, masih kan ngomongin alien gitu. Terus dia gitu bisa berpikir dari berbagai macam perspektif ilmu gitu. Itu luar biasa banget sih. Jadi nggak pernah nyangka kalau misalkan kayak gitu. Nah terus ada lagi yang dari antropolog. Jadi dia tuh lebih ke arah mempelajari tentang kebudayaan lah ya. Jadi ada umat Muslim yang di Pekalongan gitu. Mereka tuh juga selain menjalankan ibadah Muslimnya, mereka juga ada ritual gitu di samping pantai dan itu berdoa kepada langit gitu. Jadi kayak kepada alam semesta gitu. Gitu. Jadi intinya kita bisa mulai pembicaraan kita dimulai dari orang-orang yang berbobot ini. Nah, kamu mau nanya apa deh? Ada pertanyaan-pertanyaan nggak yang bikin kamu tuh jadi biar enak gitu kan daripada aku cerita terus kan? Sebenarnya ini jadi pertanyaan dari dulu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya alien itu apa, Mas? Maksudnya apakah ini tuh kan kalau misalkan kita berkaca dari agama Islam kan mungkin pernah disebutkan juga di Al-Quran kalau misalkan Tuhan itu menciptakan makhluk di langit dan bumi. Nah, apakah alien itu yang makhluk langit ini? Tapi kalaupun misalkan benar, apakah betul bentuknya itu kayak kan kalau dilihat di film-film gitu ya, bentukannya tuh kayak kepalanya tuh botak, terus matanya gede gitu kan? Apakah seperti warnanya hijau gitu kan? Apakah seperti itu atau gimana? Itu siapa? Jadi aku menjelaskan karena aku menangkap ya. Jadi bukan menjelaskan sebagai ahli gitu. Karena yang ahli adalah yang jadi pembicara di acara itu. Gitu ya. Jadi sebetulnya aku menangkap alien itu ketika dibicarakan tuh ada beberapa perspektif gitu. Jadi gilanya itu adalah karena ini tuh kita ngomongin sesuatu yang kita belum ketahuin ya. Jadi perspektifnya luas banget. Kamu bisa ngomongin dari perspektif agama, bisa ngomongin dari perspektif fisika, ilmu sains gitu, atau misalkan dari psikologi gitu. Nah, kalau misalkan kita bayangin ya, sebenarnya kemarin tuh aku dapat beberapa gambarannya. Jadi kalau misalkan dari kayak contoh pemerintah Amerika mereka tuh kan ibaratkan tuh kayak negara yang selalu menciptakan sesuatu yang baru gitu. Kita tahu alien dari mana sih kalau nggak dari Amerika gitu kan. Nah, jadi ada yang skeptis juga yang nanya gitu. Kan kita tahu ya selama ini Amerika negara tukang bohong gitu. Gimana kita bisa percaya kalau misalnya alien itu beneran gitu? Jangan-jangan ini cuma propagandanya mereka doang gitu. Supaya apa? Supaya nanti bisa orang-orang tuh ya konsentrasinya ke alien gitu. Terus udah gitu kalau misalkan dari sisi agama gitu ya, sebenarnya masih banyak hal juga. Mungkin gini ya, kita kan agama itu berbagai macam itu menjelaskan tentang sains-sains yang ada di dunia lah, petunjuk-petunjuk lah gitu ya. Jadi kayak contoh misalkan kalau di Quran keyakinan kita kan bahwa dia Allah menciptakan makhluk di luar angkasa, melata di langit dan di bumi gitu ya. Terus udah gitu dengan berbagai macam sains-sains lainnya gitu. Itu tuh banyak hal yang memang belum bisa terbuktikan gitu. Jadi belum diketahui apakah makhluk di luar angkasa ini apakah kaitannya dengan jin kah, malaikat kah gitu. Karena kan kita juga tahu ya di peristiwa Isra Mi'raj kan Nabi Muhammad aja kan dibawa ke luar angkasa kan. Maksudnya keluar langit ketujuh itu. Betul. Terus kalau misalkan dibilang dari sisi sains ya sebenarnya
Ini yang menarik sih. Jadi di buku Finding the God aku belum baca ya. Cuman kayaknya menarik buat dibaca. Jadi di dalam situ tuh Mas Heri ini, aku udah kontak WA-nya dia juga nih, udah mau kenalan gitu ya. Jadi dia menceritakan bahwa kita tuh hidup di 3 dimensi kan. Nah, ada dimensi-dimensi lainnya. Jadi dimensi 4, 5, 6 dengan kayak kalau kita pernah nonton film Interstellar tuh ada Tesseract gitu kan. Jadi kalau misalkan dari sisi sains tuh kita bisa analogikan bahwa alien tuh bisa jadi dimensinya nggak sama kayak kita gitu. Yang lain juga sama yang ada di Quran betul. Bahwa satu waktu di bumi sama waktu yang di luar angkasa, di tempatnya Allah tuh beda gitu. Jadi basically sebetulnya itu nggak kontradiktif lah ya gitu. Terus kalau dari sisi psikologi sebetulnya ini sih karena alien itu salah satu bagian dari propaganda juga gitu ya. Jadi kemarin tuh ada satu kata-kata yang aku inget banget. Jadi kata-katanya itu adalah creating a global government order. Sama and new monetary system. Waduh, kayaknya nggak asing nih sama kata-kata ini. Gitu. Elit global tuh berarti bisa jadi ini ya, ada kaitannya sama alien ini. Ya, kalau misalkan kita ngomongin bisa jadi dia di drive sama alien, bisa jadi juga di drive sama iblis yang bentuknya seperti kayak alien, ya kan? Bisa juga kan, maksudnya ada berbagai macam hal yang memang di sini tuh karena saking abstraknya, saking nggak ada buktinya, akhirnya tuh kita cuma bisa menangkap lapisan-lapisan luarnya aja, dan akhirnya tuh orang-orang di situ tuh berdiskusi tentang itu dari berbagai macam perspektif, itu yang gila gitu. Nah jadi kalau misalnya kamu tanya alien tuh real apa enggak sih, sebetulnya tuh nggak akan pernah ada yang bisa jawab sebelum si aliennya datang sendiri ke sini, terus gitu ngomong gue tuh real loh gitu. Tapi sebagai manusia kan kita kan diberikan akal ya, dan ya kita bisa berpikir bebas banget gitu, apakah alien itu berupa jin, malaikat, atau alien itu berupa atau makhluk yang memang bener-bener yang kita ketahuin ya, yang matanya gede, hidungnya kecil, kepalanya gede gitu kan. Bahkan kemarin tuh ada gini sih, ada yang kayak ngomongin dimensi gitu ya. Jadi kan dimensi kedua, ketiga, keempat, 2 itu kan dimensi yang bahkan kita sebagai 3 dimensi juga nggak bisa interact ke sana gitu, nggak bisa masuk gitu. Jadi cuma bisa ngelihat doang gitu. Tapi di dimensi keempat kita bisa ngelihat yang hidupan kita ini gitu. Dengan waktu yang berbeda-beda. Makanya kalau di film Interstellar kan kita kan waktu si Cooper masuk ke Tesseract itu, dia kan ngelihat masa lalunya dia dari dimensi-dimensi itu gitu. Nah, gila sih. Jadi kemarin itu kita ngomongin fisika, ngomongin filosofi, psikologi. Jadi kayak ya psikologi juga menarik juga sih. Jadi dia tuh direktur di rumah sakit ya. Terus dia cerita waktu COVID datang, pasien udah nunggu nih, udah ada 40-an gitu. Cuman tunggu palu nih di gua katanya. Kalau gua palu ini besok kita terima pasien COVID, udah semua masih ini. Terus tiba-tiba bilang besok kita terima pasien COVID, apa yang terjadi? Semua pegawainya cabut. Karena takut kena COVID lah jelas. Jadi sebetulnya dia berbicara dari sisi psikologi gitu. Kalau kita tuh nggak, semua orang tuh banyak yang sulit buat menghadapi perubahan kan gitu. Apalagi ekstrim kayak gitu kan. Jadi ketika kayak gitu yang ada ya kabur langsung. Kabur takut. Tapi walaupun akhirnya besok datang juga sih, tetap melayani COVID itu gitu. Berarti bisa jadi COVID itu dari alien ya Mas? Kalau menurut aku sih gini ya. Kalau misalkan ini narasi, ini kita di sini berpikir bebas ya, suka-suka ya gitu. Aku berpikir dengan konsep yang aku pahamin ya. Jadi andai kata lah gini, dengan semua itu aku simpulkan bahwa alien ini andai kata adalah berupa iblis lah gitu. Jadi ibaratkan tuh alien ini adalah drone, kayak semacam makhluk yang sengaja dicitrakan gitu, seperti itu. Walaupun sebetulnya di belakang itu tuh ada banyak kepentingan dari si iblis ini gitu. Contoh ya, andai kata alien datang, apakah orang-orang masih mikir bakal percaya sama agama? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Bisa jadi karena mungkin si alien ini punya kekuatan yang super power. Wah ini keren nih, dewa nih. Yaudah gue sama dewa ini aja. Gitu. Tapi gini lah, pas lagi datang nih, terus aliennya tuh kita ini sebagai manusia kan sekarang kita ini berbeda-beda keyakinan nih, ada agama beda-beda, ada yang juga ateis gitu ya. Tapi kita datang nih satu entitas yang bukan manusia, yang manusia nggak tahu. Datanglah, kita tuh bakal sibuk ngurusin perbedaan apa sibuk ngurusin persatuan buat ngomong persatuan sih itu. Persatuan. Makanya tadi a global new order. Gitu. Jadi
kalau misalnya tadi kamu tanya apakah COVID itu bagian dari itu, sebenarnya kalau misalkan dari banyak konspirasi ya bisa kita ambil garis juga sebenarnya ya COVID itu bisa berupa sebuah virus yang memang di engineering gitu. Dan ketika di engineering dan dia menyebar, akhirnya terciptalah orang-orang yang mungkin emang akhirnya nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa ibadah juga mungkin jadi nggak berkurang. bisa, betul. Terus akhirnya masih jadi sendiri dijejelin sama informasi yang dari digital sama AI. Wow. Jadi kalau kamu tanya gitu jawaban aku ya bisa dan mungkin jadi make sense bahwa si iblis ini menggunakan apapun caranya supaya orang-orang tuh lama-lama keyakinan tuh mengecil, menghilang dan dia cuma mikirin kita di bumi bentar lagi nih akan datang sesuatu yang besar ya gitu. Malah mereka nungguin sih si konspirasi. Bukan, maksudnya banyak orang-orang itu tuh malah nungguin, maksudnya yang dia nggak punya keyakinan, nggak punya keimanan. Karena kan dia masih berpikir alien tuh real. Oke. Berarti ya itu ya, apa namanya, bisa jadi, bisa enggak juga ya Mas ya terkaitnya. Karena terkait konspirasi belum bisa dibuktikan juga karena belum ada ya. Kecuali kalau misalkan si aliennya datang, terus dia menyatakan kalau dia alien, baru itu valid gitu ya Mas. Sebenarnya orang konspirasi tuh sama kayak orang spasial. Apa tuh? Baca pola. Jadi kita tuh baca pattern sebenarnya. Kenapa? Ya. Gini. Contoh ya. Selama ini kita percaya bahwa Amerika tuh negara dikdaya. Selama ini kita tuh percaya kalau misalkan Israel menyerang Palestina itu adalah sesuatu yang benar gitu. Patternnya, propaganda itu dibuat gitu. Supaya manusia satu bumi ini ya percaya bahwa apa yang mereka lakukan itu benar gitu. Padahal ya banyak yang pro dan kontra ya, dan kalau di Indonesia mungkin banyak yang kontra malah ya, yang nggak mendukung genosida Israel gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan menurut aku ketika kita bicara propaganda itu kita melihat sebuah pola-pola yang faktanya itu ini gitu, tapi orang tuh prasangkanya tuh gitu, dibikin kayak gitu, diputerin gitu ya Mas. Iya. Ya, kayak kita kalau di spasial juga contoh kita membaca dari pola spasial ini lah ya, bisnis lah ya misalkan ya Mas ya. Contoh kalau misalkan kita lihat fenomena perkembangan F&B misalkan, di sini nih mulai banyak nih pertumbuhannya gitu. Sedangkan kalau misalkan dulu tuh nggak kebayang di sini bakalan jadi pusat perbelanjaan misalkan. Tapi berdasarkan patternnya udah mulai ke sana gitu. Ya sama kayak yang tadi teori-teori konspirasi juga gitu ya. Cuman bedanya kalau ini bener-bener real ada pelajarannya di kampus, di akademik gitu ya. Kalau konspirasi biasanya jarang diajarkan di kampus, bedanya itu aja ya sebenarnya. Tapi kalau misalkan kamu melalui berbagai macam kehidupan di dalam dunia ini, sebenarnya nggak usah jauh-jauh ke Amerika atau ke pemerintahan kita lah gitu. Di dalam sekeliling kita itu juga banyak konspirasi di orang dekat kamu, orang-orang yang kamu, maksudnya gini, misalkan contoh ya, ini paling sering terjadi lah ya dalam sebuah keluarga. Si ibu gitu menceritakan tentang historikalnya ini gitu, keluarganya. Nah, ini kan perspektif si ibu gitu. Ya kan? Kalau kita pikir konspirasi, apakah ibu ini bilang benar-benar betul semuanya benar? Apa sengaja dibikin supaya kelihatan seperti benar. Itu gitu. Banyak terjadi, aku rasa banyak kayak gitu deh. Makanya kayak aku mengamatin dalam berbagai macam pola sosialisasi manusia, bersosialisasi manusia gitu ya. Ya karena kita tuh makhluk yang juga punya kepentingan gitu. Ujung-ujungnya akhirnya kita menciptakan banyak cita-cita gitu. Dan cerita itu akhirnya mungkin kadang-kadang berpikir emang bener kayak gitu ya, jangan-jangan ada kayak gini, jangan kayak gitu, padahal bisa jadi jangan-jangan tuh benar gitu. Cuman enggak, ceritanya kayak gitu sih. Kayak yang disebut sama pemimpin kita, apa? Katanya Indonesia itu ekonominya naik gitu. Ya kan? Ekonominya naik. Iya, faktanya jangan-jangan nggak naik gitu, nggak gini gitu. Kalau fakta sih kita ngomong aja ya, maksudnya kita dalam berbisnis ini ya juga struggling banget gitu ya. Ada klien gitu tiba-tiba kurang, tiba-tiba budgetnya berkurang gitu. Ya udah faktanya kayak gitu ya. Jadi memang teori konspirasi ini bahkan jangan jauh-jauh ke alien ya Mas ya, di sekitar kita juga banyak gitu. Oke, gini aja deh buat teman-teman nih yang nonton Connected Talks episode 19 ini, mungkin boleh di komen gitu ya, di kolom komentar, menurut teman-teman di sini alien itu nyata atau enggak? Dan kalau nyata alasannya apa? Perspektifnya menurut pandangan kamu tuh apa? Kalau misalkan nggak nyata,
boleh tulis juga apa namanya pandangannya seperti apa. Dan nanti untuk komentar yang paling banyak komentar tercepat gitu ya, 3 komentar tercepat kita akan kasih seperti biasa. Buku Dream Big Act Now. Kemarin udah dapat 1 orang ya? Ya, betul, komunitas kita udah pulpennya juga nih. Dapet. Nah, mungkin boleh dijelasin lagi Mas, buku ini tuh filosofinya seperti apa? Karena kan ini kayaknya konspirasi ya Mas ya? Buku, ya. Benar. Ini siapa nih Mas? Yang megang bumi ini siapa nih? Apakah alien? Atau bukan? Tapi kalau misalkan sebesar gitu sih kayaknya ya alien. Dan ada yang bilang juga alien tuh beda dimensi sama kita, dimensinya lebih tinggi gitu. Nah iya bener ini. Oke Mas, jadi ini bukunya buku apa Mas? Jadi buku ini buku kosong sebetulnya saudara-saudara. Jadi buku ini kosong dan kalian tuh sebetulnya bisa menuliskan semua impian kalian di sini gitu. Jadi manusia tuh diberikan multiple intelligence gitu ya. Ada yang jago nulis, ada yang jago ngomong, ada yang jago ngebaca pola gitu ya. Nah, semua intelligence-nya kalian tuh bisa dituangkan di buku ini gitu. Nah, bukunya kosong, jadi isinya adalah diri kalian sendiri. Dan harapannya ini menjadi pengingat gitu ya. Jadi mimpi itu nggak cuma dimimpin doang gitu, tapi harus dijalankan. Harus dieksekusi gitu ya Mas ya, betul. Termasuk kalau teman-teman tertarik di dunia konspirasi dan ingin dicatat di dalam buku ini juga boleh ya Mas ya? Boleh. Karena semua tuh dimulai dari pemikiran yang menurut aku tuh gini sih. Pemikiran yang sifatnya itu nggak penting ya. Jadi ibaratnya tuh kalau kita berpikir hal yang general atau hal yang memang mainstreamnya seperti itu, ya basically semua orang memikirkan hal itu gitu. Tapi kalau kita pikirin lagi, kenapa dari satu isi dunia yang bisa bikin teori relativitas itu Einstein? Padahal orang lain nggak bisa gitu ya, kenapa gitu ya? Bisa iya, kenapa dia yang bekerja di sebuah administrasi negara ya, buat urusan paten, tiba-tiba dia jadi ilmuwan terus bisa menjelaskan teori relativitas gitu. Kenapa ada Max Planck yang dia bisa memikirkan teori mekanika kuantum? Bisa jadi? Enggak, itu nyata di. Enggak, maksudnya bisa jadi dia dibisikin sama siapa? Oh iya. Jadi kita kan lagi ngomongin teori konspirasi, bisa jadi dia dibisikin sama seseorang, sama sesuatu lah. Itu alien. Bisa jadi kan? Aku sempat kepikiran kayak gini. Kayak misalkan contoh nih, selama ini kita dibohongin sama Elon Musk. Tentang yang mana Mas? Roket kah atau Mars? Roket. Kayaknya dibohongin nih. Jadi dia itu dia itu mempropaganda kita bahwa dia bikin roket untuk membawa manusia ke Mars gitu. Padahal? Bisa jadi dia tahu itu nggak penting. Tapi apa faktanya? Jadi propagandanya adalah membawa manusia ke Mars. Faktanya? Dia ini, apa namanya? Bikin infrastruktur informasi. Informasinya betul. Infrastruktur informasi, kita ngomongin apa? Propaganda. Ngomongin tentang satu infrastruktur yang nggak perlu lagi ngomongin BTS, nggak perlu ngomongin kabel bawah laut. Satu dunia terhubung, global world order. Jadi Elon Musk salah satu yang dibisikin sama alien. Kayaknya sih dia manusia reptil. Iya gitu. Atau bisa jadi bukan, dia nggak dibisikin, langsung emang dijelasin. Tapi dia bisa ngebawa uang. Ngebungkusnya juga bagus gitu ya. Kayak ini nanti ke Mars gini. Nah, sekarang gini. Kita ngomongin tentang AI gitu ya. AI itu sesuatu yang basically makin kesini tuh udah makin canggih gitu. Bahkan prosesor aja udah makin kesini udah makin udah kecil banget itunya ya. Nanometernya ya kalau nggak salah. Chipsetnya. Dan sekarang juga berkembang namanya quantum computing kan, yang emang kedepannya kayak spesifik buat AI itu si quantum computing. Jadi aku melihat bahwa gini sih. Jadi setelah infrastrukturnya ready nih, andai kata lah suatu hari tiba-tiba ada telepon, kita semua provider Telkomsel, XL mati semua. Ganti sama satu provider namanya Starlink gitu. Karena value-nya jelas kok. Kalau misalkan Telkomsel kamu ke gunung kadang-kadang hilang. Kamu naik gunung kayak gimana kalau pakai Starlink hidup. Kamu pasti mikir di tengah laut juga Starlink hidup Mas. Mendingan pakai itu kan? Bener nggak? Bener. Secara logika kita lebih memilih sesuatu yang betul-betul valuable dan bisa di-reach, accessible gitu dan emang real. Which is sekarang berarti kayak kalau ibaratkan ya, kalau kita sekarang pakai teknologi pos tuh kirim surat tuh udah nggak zaman lagi. Udah nggak zaman. Ujung-ujungnya kita tetap kemana? Email, WhatsApp,
Video call juga kan Video sekarang call. lebih cepat. Ya berarti sebenarnya sama aja dong. Kayak internet. Buat apa kita capek-capek lagi ngurusin bikin BTS? Mahal juga Mas. Mahal. Buat apa kabel fiber optik di bawah laut? Bawa laut. Udah di atas aja tuh. Ya kan? Dah nih satu dunia kegenggam informasi. Kayak ini ya. Iya. Udah kegenggam apa? Tambahannya apa? Sekarang tuh Starlink tuh bisnisnya apa? Bisnisnya itu apa namanya? Device buat internet itunya kan? Buat nangkepin sinyalnya kan? Kan ada yang baru. Apa Mas? Aku belum tahu. Dia menjadi data center AI. Luar angkasa itu nggak perlu pendingin. Karena udah dingin di sana ya. Dia menjadi data center AI. Anthropic tuh salah satu gede tuh kliennya SpaceX yang gede yang SpaceX, ya. naruh data centernya di luar angkasa guys. Bisa dibayangin nggak? Jadi ini kalau kita ngomongin konspirasi ya, satu dunia udah dipegang nih semua otaknya informasinya. Belum lagi kalau Neuralink masuk ya. Jadi udah dipegang semua. Terus udah gitu infrastruktur AI-nya itu dideploy di luar angkasa. Itu akan lebih mungkin lebih efisien daripada yang ditaruh di bumi. Berarti kan udah satu poin nih, ya kan? Nextnya apa? Tinggal kapan aja turunnya si alien ini. Kayak itu ya, kayak Dajjal ya, berarti tinggal tunggu aja Dajjal. Nah, satu lagi tadi kan malaikat, jin, iblis termasuk jin iblis, ya? ya. Dajjal. Ya itu kapan aja, tinggal tunggu aja mereka bersekutu terus turun ke bumi. Infrastrukturnya udah ready. Tapi aku ngeliat ini sih, ada kayak semacam shifting ini sih, pemikiran ya. Jadi ibaratkan gini, dulu waktu aku kecil aku berpikir alien itu memang kayak nggak mungkin lah langit yang segitu luasnya itu cuma ada kita doang gitu. Tapi dengan sekarang tuh berkembangnya teknologi kayak misalkan YouTube gitu ya, yang menjelaskan tentang berbagai macam fenomena-fenomena fisika yang dulu kita tuh taunya cuma fisika tuh ya Newton doang lah. Jadi batasannya tuh Newton udah selesai gitu. Ya, Nah, betul. fisika kuantum itu kan belakangan lebih dimudahkan untuk dicerna lewat film-film gitu kan, film fiksi. Terus sekarang juga sebetulnya penyerapan orang terhadap keyakinan ya, misalkan kayak contoh kalau di Islam berarti itu keyakinan terhadap Quran gitu ya. Di dalam Quran tuh banyak banget kan kayak sains-sains tentang sains-sains di dunia gitu ya. Yeah. Nah, sebetulnya kita tuh ada perubahan sih. Mungkin kalau dulu kita ngeliat alien tuh sebagai kayak sebuah entitas yang mungkin ya kita masih menduga-duga gitu. Makin kesini tuh makin banyak sains-sains yang sebetulnya menjurus gitu. Jadi bisa jadi alien ini memang berupa makhluk ya yang kita bilang tuh jin atau misalkan iblis gitu, yang dia tuh memang ya bisa melakukan apa aja. Karena di Quran juga dijelasin bahwa si iblis ini berada di dimensi yang bisa melihat kita, which is kita nggak bisa ngeliat dia, which is berarti dimensi dia lebih tinggi dari kita. Lebih tinggi dari kita. Udah, itu berarti kan maksudnya sign-nya seperti itu gitu. Walaupun nggak bisa dibuktikan karena emang nggak ada. Gitu sih. Ya, menarik sih pembicaraan kita hari ini, meskipun mungkin ada yang paham, ada yang enggak ya Mas ya. Karena balik lagi, ini adalah teori konspirasi gitu ya. Gitu. Tapi menarik sih kayaknya podcast ngomongin konspirasi. Mungkin nextnya kita bisa undang Dharma Pongrekun Mas. Biar lebih ini lagi gitu. Pembahasan konspirasinya. Betul juga Karena ya. terakhir-terakhir ini mungkin perkataan si Dharma Pongrekun udah mulai terbukti. Sebenarnya Lalu dia melihat pola tadi ya, kayaknya ya. pernah itu nggak tahu nggak sih Konspirasi. siapa profesor Huang ya? Ya, yang predictive history itu. Ya, Profesor Wang. Jadi sebetulnya tuh kalau misalkan dari Profesor Wang tuh sebenarnya dia lebih membaca pola sih. Jadi polanya selalu kayak gitu sih. Jadi suatu peradaban nih dia naik, tiba-tiba runtuh gitu. Ada bubble-nya ya. Naik, bubble, runtuh gitu. Dan kita sebenarnya udah melewati berbagai macam peradaban. Banyak juga di peradaban itu yang nggak kita dokumentasikan gitu. Yeah. Contoh kayak dari zaman Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu kan kayak di Ancient Apocalypse tuh di Netflix tuh keren banget deh dokumenternya ya. Jadi dia dan relate banget sama orang Indonesia gitu. Karena salah satu site-nya adalah di Gunung Padang. Ya. Aku pikir di Padang. Ternyata deket sini. Di Jawa Barat ternyata guys. Cuma namanya aja Gunung Padang. Betul. Dan makin kesini makin gila sih. Jadi makin banyak fakta-fakta baru kayak bahwa Gunung Padang itu memang bukan dari vulkanik gitu. Jadi emang dia tuh struktur batu yang memang diciptakan gitu di engineering. Di engineering ya. Kayak piramid Mesir ya. Kayak piramid Mesir gitu. Dan kayak piramid Mesir kayak contoh ya. Aku tuh kan banyak orang yang ngaitin sama UFO juga kan. Jadi bahwa piramid itu tuh sampai sekarang belum terjawab piramid gimana dibangunnya. Gitu kan. Yeah. Nah, jadi waktu itu tuh gini, aku lagi lari di deket Citarum sini ya. Terus udah gitu aku brainstorming sama AI lah. Jadi kalau misalkan
teman-teman mepet lagi nggak bisa di call, aku call-nya AI. Karena otak aku perlu bekerja nih. Iya. Jadi waktu lagi lari itu, terus di gitu aku Diskusi lagi lah ya sama AI. ya membahas tentang gimana sih piramida itu dibangun gitu. Nah piramida ini ketika dibangun itu orang tuh taunya tuh secara arkeologi ya, karena ada bukit yang ada quarry batunya situ, jadi sebagai arena tempat tambangnya, terus ada jalur distribusinya yang mengarah ke piramid gitu. Jadi secara faktanya arkeolog akhirnya menyimpulkan bahwa dulu tuh pokoknya ngambil batu dari sana, distribusi ke sini, bikinlah piramid. Cuman secara realitanya gimana batu yang beratnya ton-tonan itu bisa diangkat zaman dulu tuh nggak ada yang bisa menjawab hari ini gitu. Ditarik nggak mungkin ya Mas ya? Nah, terus aku waktu itu kayak pas lagi brainstorming, aku tanya, oke, mungkin nggak gini. Jadi di awal memang mereka ngambil dari situ, mereka quarry. Nah, pas lagi ngambil quarry, terus gitu jadilah yang piramid bagian awal, bagian bawah gitu. Fondasinya ya. Nah, terus gitu aku mikir lagi. Soalnya gini, aku kan ada keyakinan bahwa apa yang ditulis di Quran tuh betul gitu. Jadi di Quran itu di surat Al-Qasas itu menjelaskan tentang Hai Haman tuh orang kayak inilah, orang kepercayaan Firaun lah, yang emang ahlinya batu gitu. Hai Haman, bakarlah tanah let itu supaya membangun bangunan tinggi dan aku bisa melihat Tuhannya Musa gitu. Gitu. Nah, terus di gitu ada nih di Perancis seorang profesor menemu geopolimer namanya. Ini kita bebas ya ngomong ya, gitu. Agama apapun bebas gitu. Jadi ini apa yang aku yakinin aja gitu. Jadi jangan dihujat juga gitu ya. Karena aku ngambil kebijakan betul masyarakat. Nah, si Haman ini jadi ngebakar tanah liat untuk akhirnya menjadi batu gitu. Nah, geopolimer tuh kayak gitu. Cuman tuh orang-orang tuh nggak ada yang mau percaya sama arkeolog yang bikin Netflix itu, yang bikin Ancient Apocalypse. Jadi dia bilang, gue jurnalis, gue bukan arkeolog. Karena kalau gue arkeolog, gue nggak akan mungkin bisa ngelik ini gitu. Tapi kalau gue jurnalis, gue bebas. Iya, betul. Nah, terus dia gitu, aku bertanya sama AI-nya waktu itu, mungkin nggak gini. Jadi di awalnya mereka bangun mau pakai itu, tapi karena bingung mau ngangkat ke atas gimana, akhirnya mereka setelah beberapa generasi atau beberapa penemuan, ketemulah gimana cara buat bikin batu dengan cara ngebakar tanah liat gitu. Yang kita tahu sekarang namanya geopolimer. Terus dia gitu, aku tanya AI-nya kan, coba deh kamu cari tahu dan analisa di Mesir bahan buat bikin geopolimer itu banyak apa enggak sih? Jawabannya kaya. Kaya, mereka punya pasir silika banyak, mereka punya banyak unsur-unsur yang bisa dipakai buat ngebikin batu piramid itu. Nah, terus gue bilang, berarti kalau gitu bisa mungkin kayak gitu dong. Terus katanya, iya, menarik juga ya pemikiran. Dia ngomong gitu, menarik juga ya pemikiran kamu. Sebetulnya kalau dari sisi pola itu sama seperti peradaban manusia. Manusia tuh selalu berpikir dengan cara pertama yang paling simpel dulu dan paling sulit dulu gitu. Tapi dari waktu manusia akan menciptakan pengembangan efisiensi gitu ya, efektivitas dan yang tadinya belum bisa akhirnya jadi bisa gitu. Lumayan mulai make sense gitu. Tapi ya juga gitu. Gimana caranya ngangkat si batu-batu itu? Kan banyak yang menjelaskan juga ilmuwan-ilmuwan, ada yang pakai irigasi loh, dinaikin pakai air gitu-gitu kan. Ada yang diangkat, itu udah gak mungkin banget gitu. Terus kamu tanya aku yakinnya apa? Ya, yang tadi berarti kan yang geopolimer atau enggak? Takutnya nggak percaya sama yang tadi. Aku saya gini sih, maksudnya kayak misalkan kalau kemarin tuh kita ngomongin alien tanpa pondasi pemikiran yang betul bisa bahaya sih. Beneran. Langsung ya bener. Ibaratkan aku nggak punya kayak mana nih. Ibaratkan tuh aku lupa aku di dunia ini ngapain, aku mesti ngapain, terus udah gitu tujuannya apa. Bisa bahaya sih. Maksudnya karena ini saking luasnya bisa berpikir tiba-tiba suatu hari ini nggak bisa dituhankan. Karena orang Jepang tuh gara-gara cuman laut ngeluarin ikan, mereka berdoa kepada dewa laut. Jadi ada alien juga di Jepang, folklore lah cerita daerah mereka datang namanya urus buaya atau apa gitu ya. Terus dia gitu datang terus karena ada di dalam itu ada kayak semacam bulat gitu kayak piring terbang gitu, tapi agak bulat. Terus dia gitu pas dibuka ada cewek, terus udah kadang nggak jelasin dari mana, terus akhirnya dikelautin lagi gitu. Tapi di sejak hari itu jadi kayak dia berdoa sama dewa laut gitu. Dan bahkan yang si orang Jepang itu bilang, orang Jepang tuh menarik loh. Bahkan kita pun juga menyembah pesawat terbang. Perang Dunia Kedua mereka menyembah pesawat terbang. Jadi manusia tuh ini ya pada intinya ya, yang aku tangkap tuh
manusia tuh selalu berusaha buat mencari sesuatu yang disembah. Udah pasti gitu. Jadi semua manusia tuh berusaha buat menyembah sesuatu. Mau dia menyembah berhala, mau dia menyembah apa? Kayak kalau di matahari, kalau di Islam itu menyembah Allah gitu. Atau menyembah apapun lah gitu. Kalau di Yahudi namanya Elohim Azik. Menyembah apapun, pokoknya intinya menyembah gitu. Yang menurut mereka lebih wow gitu, lebih keren gitu ya. Ya, termasuk Firaun. Jadi jangan salah, manusia NPD juga bisa disembah. Iya. Betul. Karena masih banyak orang-orang berpikiran kayak lu nggak bisa apa-apa nih kalau nggak gara-gara gua. Ya orang kayak gitu kan. Lu nggak inget apa dulu gua bisa, sekarang lu bisa kayak gini gara-gara gua gitu. Dia lupa, lu siapa, lu besok mati juga beres. Termasuk kayak Firaun juga mati udah kan kelar gitu. Iya. Mati sama ini ya, sama timnya, sama orang-orangnya dia. Orang-orangnya dia juga gitu. Gitu sih, Jadi ya pembicaraan kali ini sih cukup menarik abstrak ya memang ya, menarik abstrak. ya. Cuman maksudnya banyak hubungannya ya, termasuk sama Mepet juga nih di belakang. Akhirnya kita tahu nih guys, filosofi dari logo ini. Enggak bercanda. Ini konspirasi. Ini memang kebetulan memang Mas Bagus suka sama dunia luar angkasa aja ya Mas ya. Karena banyak hal yang masih belum kita ketahui. Iya, banyak yang misteri gitu. Misteri itu membuat kita berpikir dan selalu berusaha buat unlock gitu. Karena sebetulnya ibaratkan gini sih, banyak orang yang kayak juga kayak ngasih statement gitu ya, kayak kenapa sih Quran tuh selalu mengait-ngaitkan gitu. Misalnya kayak ketika ada penemuan apa, terus Quran itu mengaitkan gitu bahwa ini tuh sama kayak di Quran gitu. Berarti apakah jangan-jangan Quran itu cuman ngejiplak doang gitu? Padahal sebenarnya jelas-jelas Quran itu ditulis udah 1.500 tahun yang lalu gitu, skripnya gitu. Duluan Quran dibanding yang nemu-nemu ini juga. Betul. Gitu ya. Dan maksudnya tuh kita memang kadang-kadang juga berpikir ya, maksudnya ketika kita ngomongin kan science itu ilmu pengetahuan ya. Minimal Quran itu kan science, jadi petunjuk, buku petunjuk. Jadi di dalam situ juga ada petunjuk-petunjuk yang kalau misalkan orang paham, tuh banyak juga sebenarnya orang-orang yang dari dunia barat tuh juga banyak yang mengakui juga gitu. Gak mungkin Nabi Muhammad masuk ke dalam laut terus bisa tahu ada kayak gitu. Ya. Jadi yang nulis ini pasti bukan dia gitu. Ya. Pasti yang menciptakannya justru gitu ya. Betul. Dan ketika kita ngomongin yang menciptakan, yang ada di dunia ini adalah bagian dari hukum fisika. Which is sebenarnya semua hal di dunia ini, mau buku ini ada partikelnya. Aku, kamu tuh ada partikelnya. Nah, semua itu adalah partikel yang ada hukum fisikanya gitu. Hukum fisika itu adalah kayak program. Terprogram. Ada programnya, ada codingnya lah, codingnya. Nah, codingnya ada equationnya di situ. Yang ilmuwan tuh mencari tahu. Dan tahu Newton kalau misalkan ini buku dijatuhin tuh M dikali G masih dikali gravitasi doang gitu. Jadi yang hukumnya biasa ketika dibawa ke dunia yang lebih cepat, datanglah hukum Einstein, berbeda lagi. Relativitas yang muncul ya. Relativitas dan mekanika kuantum yang masih saling bertabrakan. Wah gila pokoknya itu. Kayaknya kalau kita mau bahas tentang dunia konspirasi ini butuh waktu berjam-jam kayak Mas Bagus ya. Untuk satu episode ini kayaknya nggak akan cukup buat ngebahas itu semua. Jadi mungkin karena Connected Talks ini akan terus berlanjut ya Mas ya. Kita tunggu aja pembahasan-pembahasan terkait tentunya ada dunia spasialnya. Jadi nggak melulu di dunia spasialnya, tapi kita bisa juga nanti bahas-bahas yang tadi gitu, kayak konspirasi yang belum kita pernah bayangkan. Intinya konsepnya Mepet ini filosofinya adalah selain connected future, kita juga berpikir di luar ini ya Mas ya, di luar out of the box lah. Out of the box, betul. Kita itu termasuk Mas Bagus juga ya, orang-orangnya di sini tuh sangat visioner lah. Kita memikirkan gimana caranya untuk mengefisiensikan apapun lah gitu, mengefektifkan semua proses, salah satunya di proses dunia spasial. Dengan cara memahami 15 sifat dasar manusia. Itu nanti kita bisa bahas tuh di Connected Talks episode selanjutnya. Oke, karena udah kepanjangan mungkin ya Mas Bagus. Udah berapa menit kita ngomong? Berapa ya? Kayaknya udah hampir sejam kayaknya kita. Seriusan? Sejam? 30? 38. Wih, lama juga ya, nggak berasa terkait pembahasan dunia UFO ini. Oke, intinya mungkin tadi ya kita recall lagi buat teman-teman yang nonton gitu ya, boleh kasih perspektif terkait UFO ini apakah nyata atau tidak. Nanti 3 orang yang pertama yang mengomentari terkait video ini akan kita kasih buku dan juga pulpen dari Mepet, yaitu yang The Big Egg Now ini. Nanti bisa milih ya, nanti mau yang putih atau yang hitam. Tinggal di komen dulu aja gitu ya. Yang penting komennya itu harus
ada alasannya berdasarkan perspektifnya Betul. teman-teman. Kebanyakan sukanya warna putih di. Oh gitu ya? Nah, bener nggak? Bener, kemarin Udah. gitu ya, jadi mungkin Lagi membangun propaganda nih. kalau aku sih sukanya yang hitam ya, gak gampang kotor. Ini buat propaganda juga. Ya intinya gitu ya, teman-teman boleh komentar di kolom komentar terkait apakah UFO ini nyata atau tidak. Nanti yang 3 tercepat akan kita kasih buku ini dan juga pulpennya. Ya. Oke, gitu aja. Paling di episode Connected Thoughts episode 19 ini. Sampai bertemu di Connected Thoughts episode selanjutnya. Dadah. Dah.